3, let's connect. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Potluck yang ada di luar sana. Jumpa lagi dengan saya, tentunya host Potluck yang paling kece, Sis Norma lagi. Baik, pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, wanita-wanita hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena beliau yang satu adalah istri jenderal seperti itu. Beliau adalah Ketua DWP BNN Provinsi Lampung, Ibu Ristiati Hendaryani SE, adalah istri dari Bapak Kepala BNN Provinsi Lampung, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Jafriyadi MM. Luar biasa pada hari ini meluangkan waktu bisa hadir di podcast Loka. Selamat siang Ibu. Selamat siang baik. Dan tidak lupa didampingi oleh Ibu Kepala Loka kita tercinta, Ibu Tiwi. Selamat siang Ibu. Lengkapnya namanya Ibu Ambar Sri Pratiwi SKM. Nah, beliau juga wanita yang hebat karena jauh-jauh gitu dari Jakarta mendampingi Bapak ke Kalianda gitu kan. Pastinya di balik laki-laki yang sukses ada wanita-wanita yang hebat gitu. Oke, Bu Yeni, saya panggilnya Bu Yeni, biasanya lebih dekat dengan Bu Yeni ya namanya. Bu Yeni, seperti apa sih Bu peran istri gitu kan? Saya ingin mendengar ceritanya gitu kan, mendampingi Bapak dari nol gitu sampai akhirnya bisa jadi jenderal gitu. Seperti apa Ibu gitu? Ya, saya sama Bapak itu sudah hampir 26 tahun. 26 menikah, tahun, ya. oke. Dikaruniai 3 putra dan putri. 3 putra dan yang putri. pertama juga saya sudah mantu. Oke. Sama seperti Bapak juga profesinya, Siap. lulusan Akpol 2013. Oke. Dan kedua juga kuliah di jurusan Teknik Cyber, Oke. BINUS, dan yang ketiga SMA kelas 2. SMA kelas 2. Jadi selama Bapak saya mendampingi Bapak 26 tahun menikah, iya. itu saya ikut pindah-pindah terus sampai 28 apa 29 kali. Oke. Jadi 28 ya, atau 29 kali ya. Jadi Oke, mungkin agak deket dengan ya, mic, setiap Bu. Bapak Oke, pindah, ya. saya Diturunkan dikit mic-nya. Siap. Nanti bisa dikat. setiap Oke. Bapak pindah saya memang selalu ikut karena Bapak memang saya harus bersama mendampingi ya Bu, luar biasa Bu. Di samping itu saya juga tetap ada tanggung jawab harus membesarkan dan mengontrol anak-anak kan ya. Iya. Jadi anak-anak masih kecil-kecil dulu memang sering saya bawa-bawa. Setelah mau ke SMP saya tetapkan mereka tinggal di Bogor. Di Bogor. Nah, jadi oke. walaupun Bapak tugas di mana-mana, saya bolak-balik ya, harus Ibu. tetap ngontrol Terus pendidikan mengontrol, oke. sama ya tumbuh kembang anak-anak tetap. Di samping itu juga ya untuk mendukung Bapak bertugas semaksimal mungkin, saya juga ikut berperan sebagai peranan saya sebagai pendamping ya. Kalau sekarang saya di BNN berarti saya di Dharma Wanitanya. Dharma Wanita, oke. Gitu. Terus ya ke dalamnya kita karena di BNN ya kita lebih menekankan ke ibu-ibunya lebih utama untuk mengurus rumah tangga. Oke. Dan juga mengawasi yang terdekat anak-anak kita dari bahaya narkoba. Oke. Ibu selama 28 atau 29 tahun gitu kan. 28 atau 29 kali berpindah-pindah itu. Saya sampai tercengang gitu Bu ya. Saya baru sekali mutasi aja udah aduh ini 28 sampai 29 kali gitu. Luar biasa gitu. Itu suka dukanya seperti apa Bu? Atau pernah ada suatu momen cerita yang paling terkenang mungkin sampai sekarang gitu? Kalau terkesan semua tempat pasti terkesan pasti terkesan ya Bu. Kalau suka dan dukanya saya lebih menikmati, lebih bersyukur. Jadi lebih banyak sukanya daripada dukanya. Ya, Bu. Jadi setiap tempat semua mempunyai kenangan. Oke. Alhamdulillah jadi tahu tempat-tempat yang sampai pelosok-pelosok jadi tahu. Tahu ya Bu. Kira-kira wilayah mana aja gitu Bu? Oh saya daerah Kendari. Kendari. Sudah mutar-mutar juga Sumatera. Oke, sebelum di BNN Lampung ke BNN Provinsi Maluku dulu ya Bu. Pernah Oke. di Ambon sampai Ambon. semua di Ambon itu kan kepulauan ya. Iya. Jadi kita kalau ke tempat satu BNK itu harus menggunakan pesawat. Wih, luar biasa ya. 2 jam karena jauh itu. Kepulauan kan. berarti ya Bu ya. Di Tual, di
buruh, Iya. semua harus lewat pesawat kecil. Dan itu ibu selalu mendampingin bapak ikut, ya. Memberi support lah ya ke Luar suami biasa. kan. Dan saya juga menikmati juga. Menikmati ya bu. Karena dimanapun ada suami Ya, pasti menikmati gitu ya bu. Jadi karena pindah kemana-mana, jadi saya jadi banyak nambah keluarga. Nambah keluarga. Alhamdulillah sampai sekarang masih silaturahmi, Masih silaturahmi. gitu. Luar biasa. Bu Tiwi, oke. Siap. Saya pengen dengar ceritanya juga dong Bu, gitu kan. Bagaimana perjuangannya mendampingin Bapak dari nol sampai sekarang Bapak sudah menjadi kepala loka gitu. Seperti apa Ibu Tiwi? Saya banyak belajar dari Bu Yeni hari ini. Agak shock karena ternyata sudah 28 kali berpindah. Karena lebih ini ya, lebih Iya. lebih tua ya umurnya ya, lebih ini. Nanti kan semakin kesini Tiwi lebih ini. Ya. Bu Jadi kalau Tiwi harus siap nih Iya. untuk mutasi yang kesekian Iya. kali gitu. Iya. maka saya mendampingin tadi Bapak. menyimak dengan sangat 28-29 kali itu durasi waktunya aja pasti Iya. panjang ya Bu. Iya. Ada yang 1 tahun, ada yang 5 bulan, ada yang Oke. 1,5 tahun. Ya. Luar biasa ya Bu ya. Amin. Saya belajar aja dari Bu Yeni ya. Iya. Ya puji Tuhan Bu, kami di sini tahun kelima. Ya, jadi Tahun kelima, tahun ya. sebelumnya saya di Sukabumi Lido, Iya. DNN Lido ya Bu. Bogor ya. Bogor. Mungkin biar agak kelihatan wajahnya, boleh dong Bu dibuka dulu maskernya Bu Yeni. Biar terlihat oleh Auratnya. kamera gitu kan, pengen lihat yuk kepala BNN, Ibu Kepala BNN Provinsi. Mau nutupin pipi loh. Gak apa-apa Bu. Bapak ya, mohon maaf karena lagi pandemik ya. Iya, siap. Ya. Boleh Bu dilanjut, bagaimana awal dulu Ibu mendampingin Bapak gitu. Jadi memang saya ini baru berapa Bu ya? 8, 5, mungkin 12, 13 tahun ya Bu. Suami saya bekerja di BNN Oke. gitu ya. Jadi memang ketika diputuskan untuk bekerja di BNN ya sudah. Jadi saya tidak bekerja pada waktu itu Bu. Jadi ngikut aja lah bawa anak kecil gitu ya di Sukabumi Lido. Oke. Risiko istri ya. Resiko istri ya Bu ya. Jauh dari Iya. tetangga, keluarga, medsos. Jadi pada waktu itu HP juga masih yang buat mulek Oke. ya. Jadi HP-nya juga bukan HP yang bagus seperti sekarang. Jadi memang sangat-sangat tertutup dengan dunia Terbatas. luar, terbatas ya Bu. Jadi ya memang dengan Ibu Yeni benar, kita memang berkomitmen, lebih tepatnya Oke. begitu Sis Nurma, bahwa perjanjian nikah kami adalah mengikuti suami kemanapun berada, mendampingi lah ya. Jadi Iya. posisi saya sebagai istri ya dimanapun suami berada ya bertanggung jawab mendampingi ya Bu. Kadang-kadang mungkin kita secara tidak langsung, tidak sadar mengorbankan perasaan. Aduh, kapan ke mallnya ya? Jauh dari mall misalnya gitu, jauh dari pertemanan. Oke. Apa Bu namanya? Mungkin kalau sekarang orang bilangnya sosialita begitu Iya. ya. Ya kita sosialitanya sama bapak dan kemungkinan besar dengan staf-staf yang ada di lingkungan kita berada. Tapi kalau di daerah Iya. kita malah kalau sedikit mall restoran, jadi kita bisa lebih sering masak. Iya, betul, benar. Bu. Jadi jadi lebih terampil. Lebih terampil ya, Bu, ya. Mengelola gitu. Otomatis ya alhamdulillah jadi Oke. masakan kita jadi suami lebih seneng ya. Iya. Makan di rumah. Berarti Bu sudah bisa 28 masakan setiap tempat Bu. Insya Allah, insya Allah. Di Maluku bisa masak khasnya Iya. sana Iya. gitu kan, di Lampung bisa masak pindang Iya. Lampung. Pindang gitu. Lampung. Ibu-ibu udah bisa belum? Belum. Oh, belum. Saya masih favoritnya nasi liwet. Nasi liwet. Nasi liwet. Jadi itu bawaannya Sukabumi. Sukabumi, Lido, ya. gitu. Jadi di sini kayaknya jarang, jadi itu enak. Ya Oke. suka dukanya begitulah Sis Nurma. Suka dukanya luar biasa ya. Penantian lah ya. Penantian. Penantian. Oke, Ibu, Bu Yeni, bagaimana tipsnya tetap menjaga kehormanisan gitu kan? Karena kurang lebih sudah sekitar berapa tahun Bu bersama dengan Bapak? Hampir 26 Hampir 26 tahun gitu ya, udah masa perak sudah Perak, berlalu udah. gitu kan. Bagaimana itu Bu, tipsnya tetap menjaga komunikasi itu dan selalu Kalau harmonis? saya sama bapak kan saling mempercayain ya. Oke. Kebetulan saya dapat suami juga yang tidak mengekang istri. Iya. Jadi saya juga lebih tahu diri, menempatkan diri saya Siap. gitu kan.
saya juga lebih positif untuk urusan di luar dari rumah itu, urusan yang memang benar-benar penting. Siap. Kalau tidak urusan anak, kalau tidak untuk urusan organisasi. Jadi otomatis suami tidak pernah mengecek-ngecek keberadaan istri gitu. Ya, sama saya juga seperti itu ke suami. Jadi karena saya percaya sama suami, dimanapun dia berada, saya bisa tenang untuk melepas. Ya. Jadi modalnya kepercayaan ya, luar biasa. Ibu Tiwi, bagaimana tipsnya nih tetap menjaga keharmonisan walaupun tugas di mana-mana seperti itu, seperti apa? Ya balik lagi ya Bu, komitmen ya. Komitmen, Jadi di mana Bapak berada kita berada. Bapak sepeda saya sepeda. Bapak lari saya ikut lari. Kadang-kadang suka diledekin ya Bu, kenapa ikut-ikutan supaya dia nggak diambil lari. Menyesuaikan. Karena kalau kita nggak menyesuaikan situasi, ya benar ya Bu, kadang-kadang karena kita posisinya adalah tanggung jawab dengan negara, mau nggak mau ya kita percaya ya Bu, trust aja ya sama suami ya Bu. Modalnya memang harus kepercayaan ya, komitmen itu pasti. Komitmen, kepercayaan. Baik, hari ini saya yang muda dan masih imut ini Bu, belajar banyak hal dari ibu-ibu sama-sama berdua lagi ini belajar. dari Bu Yani, Bu Tiwi menjadi wanita yang hebat seperti itu, berbagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Baik Bu Yani, pesan terakhir nih untuk sahabat Potluck yang ada di luar sana seperti apa? Ya, kita harus menjaga keluarga kita, terutama anak-anak dan suami. Bagaimana kita sebagai istri bisa memperlakukan diri kita sebagai seorang istri dan sebagai ibu di dalam keluarga dulu. Baru setelah itu kita bisa menerapkan keluar. Ibu Tiwi. Jadi kita harus menerapkan ke diri dulu, seperti itu ya Bu, prinsip-prinsipnya berkeluarga seperti apa, kemudian baru untuk kita pasangan bisa menerapkan ke lingkungan kita dan keluar. Luar biasa Ibu Yani untuk pesannya. Bu Tiwi, boleh pesan terakhir sebelum kita closing untuk sahabat-sahabat Potluck yang ada di luar sana kita. Ya, kalau bagi kami rumah tangga ini kan adalah sebuah kompromi sepanjang hidup. Jadi apapun itu perlu didiskusikan, perlu dikomunikasikan dengan baik. Kalau kita sebagai pasangan saja sudah bisa terlihat baik di depan anak, anak pasti akan melihat teladan dari orang tuanya, dan dia akan berbagi juga ya Bu pada teman. Dan secara otomatis apa yang kita pancarkan, saya dengan suami pasti juga akan terlihat bagi orang lain. Karena kita sebagai contoh bagi anak-anak ya. Anak melihat orang tua ya Bu, betul. Jadi semoga apa yang kami tanam di sini bisa ditabur dan orang lain bisa menikmati buahnya kebersamaan kami semua di sini. Ibu Yani, ada yang mau disampaikan lagi? Ya mungkin cukup sekian ya Bu ya. Senang sekali udah Siap. sampai di sini bisa silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Supaya betah di Lampung ya Bu ya. Di mana tempat harus dinikmati dan disyukuri. Terima kasih Ibu Yani dan Ibu Tiwi untuk kebersamaan kita di siang hari ini yang luar biasa. Kita sharing terkait bagaimana sih terkait dengan keluarga, bagaimana sih menjadi seorang pendamping yang mendampingi dari nol sampai sudah jadi jenderal, sudah jadi kepala loka, dan sahabat Potluck yang ada di luar sana pasti menginspirasi sekali tema kita hari ini. Next waktu kita akan ngobrol yang lebih panjang lagi Bu tentang parenting, tentang keluarga dan lain sebagainya. Hanya waktunya tidak terlalu lama, jadi terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa lagi sahabat Potluck di episode-episode Sukses lanjutnya. Sampai berikutnya. Baik, sebelum closing nanti kita bareng-bareng, kalau saya bilang let's connect, kita connect with me. Baik. Terima kasih sahabat Potluck semuanya. Let's connect with me. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.